Kebinekaan budaya yang dapat hidup berdampingan merupakan kekayaan dalam khasanah budaya nasional. Keragaman budaya adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia dan tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi berada di Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan diresmikan pada tanggal 19 Oktober 1969 dengan luas wilayah Sulawesi Selatan 46.717,48 km². Pada tahun 2020, penduduk Sulawesi Selatan berjumlah 9.073.509 jiwa, dengan kepadatan 194,22 jiwa km yang tersebar di 24 kabupaten kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kota madya, 304 kecamatan, dan 2.953 desa kelurahan, yang memiliki 4 suku daerah yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Kali ini Roh membahas tentang Kota Daeng. Provinsi Sulawesi Selatan atau yang biasa disebut dengan Kota Daeng adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Ibu kotanya Provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar, sobat. Provinsi kali Sulawesi Selatan memiliki 10 suku bangsa, tetapi hanya 3 etnis yang dominan di provinsi ini, yaitu etnis Bugis, etnis Makassar, dan etnis Toraja. Menurut Badan Bahasa pada 2019, terdapat 13 suku bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Wow, banyak banget ya sobat. Bahasa resmi instansi pemerintah di Sulawesi Selatan adalah bahasa Indonesia. Tuh kan sobat, bahasa pemersatu kita tetap bahasa Indonesia. Mayoritas agama di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Islam, kecuali di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan sebagian wilayah di Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Luwu beragama Kristen. Sulawesi Selatan. Bangunan rumah adat. Keunikan rumah adat. Pakaian adat dan acara kebesaran. Alat musik dan kesenian tradisional. Kerajinan tangan. Suku dan tradisi, wisata dan ragam kuliner. Selamat datang di Sulawesi Selatan. Indonesia memiliki beragam budaya yang mempengaruhi bentuk rumah tradisional. Setiap rumah adat menyimpan keistimewaan yang menjadi pembeda di antara rumah-rumah tradisional lainnya. Setiap struktur memiliki ciri khas yang digunakan etnis tertentu secara turun-temurun. Demikian juga dengan rumah adat di Sulawesi Selatan. Ada beberapa rumah tradisional di Sulawesi Selatan, salah satu yang terkenal itu Tongkonan, rumah adat etnis Toraja. Yang sekarang ada di belakang Rauf nih sobat nih, yang ini nih. Rumah adat Tongkonan memiliki material utama yang berasal dari kayu uru dan kayu nangka. Kayu ini dapat mudah dijumpai di daerah Sulawesi karena memang banyak tumbuh di kawasan ini. Kayu uru memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta kualitas yang baik. Tongkonan kaya akan unsur kepercayaan, tradisi kuno, peradaban, serta merupakan bagian dari kebanggaan masyarakat Toraja. Maka tak heran sobat, ini tidak dapat dibangun secara sembarangan loh. Tongkonan dan Alang dibangun berhadapan sesuai dengan arah utara dan selatan. Kedua bangunan ini ternyata memiliki filosofi, yaitu berperan sebagai pengganti orang tua. Berikut penjelasannya. Rumah Tongkonan merupakan rumah panggung yang berbentuk persegi panjang. Bahan utamanya terbuat dari papan dan batang kayu. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu uru yang merupakan tanaman lokal dari Sulawesi. Kayu uru memiliki kualitas yang sangat baik. Meskipun tidak dipernis atau dipelitur, kayu uru dapat bertahan hingga ratusan tahun. Bagian bawah rumah panggung dimanfaatkan sebagai kandang kerbau. Atap banua Tongkonan berbentuk melengkung seperti perahu dengan kedua ujung atap menjulang. Sekilas bentuknya mirip dengan rumah adat Bolon dari Sumatera Utara. Bahan atapnya adalah tumpukan bilah bambu yang bagian atasnya dilapisi rumbia, alang-alang, ijuk, atau seng. Bahkan ada juga tongkonan tua yang atapnya terbuat dari batu. Pada tiang utama di bagian depan terdapat rangkaian tanduk kerbau.
Tanduk-tanduk kerbau disusun berjajar dari atas ke bawah. Tanduk kerbau tersebut berasal dari pengorbanan saat upacara penguburan anggota keluarga, Rambu Solo. Jumlah tanduk kerbau melambangkan kemampuan ekonomi sang pemilik rumah. Hal itu juga menunjukkan tingginya derajat keluarga besar yang mendiami rumah tersebut. Semakin banyak tanduk yang terpasang, berarti sudah banyak sekali keturunan mengadakan upacara Rambu Solo. Di bagian depan atas rumah terdapat patung kepala kerbau. Ada 3 jenis patung kepala kerbau, yaitu warna hitam dan belang. Untuk pemilik rumah yang dituakan, ada tambahan patung kepala ayam atau naga. Keunikan rumah adat Tongkonan lainnya yakni dinding tongkonan yang terbuat dari kayu dipenuhi dengan hiasan ukiran. Banyak sekali motif ukiran yang dibuat oleh suku Toraja. Setiap ukiran memiliki nama khusus. Motif ukiran ada bermacam-macam, seperti hewan, tumbuhan, bentuk geometri, benda di langit, cerita rakyat, dan lain-lain. Ukiran-ukiran tersebut mengandung makna dan nilai-nilai kehidupan yang berhubungan erat dengan falsafah hidup orang Toraja. Di antaranya nasihat agar menjalani hidup dengan baik dan benar, selalu bekerja keras, saling menghargai, selalu menjaga persatuan dan kekeluargaan serta ketakwaan kepada Tuhan. Banua Tongkonan selalu dibangun menghadap utara yang dihubungkan dengan arah Sang Pencipta, yaitu Puang Matua. Arah selatan dihubungkan dengan nenek moyang dan dunia kemudian atau Puya, alam orang mati, arwah. Arah timur dihubungkan dengan kedewaan, Deata. Sementara itu, arah barat dikenal sebagai nenek moyang yang didoakan. Banua Tongkonan dan Alang biasanya dibangun secara bertahap. Pembangunannya memiliki selisih waktu yang cukup lama. Jumlahnya menunjukkan tingkat sosial ekonomi dari keluarga pemiliknya. Letak Banua Tongkonan tertua berada di ujung barat atau arah matahari tenggelam. Diikuti Banua Tongkonan berikutnya secara berturut-turut ke arah timur atau arah matahari terbit. Tongkonan merupakan rangkaian bangunan yang terdiri atas Banua Sura, atau rumah yang diukir atau rumah utama, dan Alang Sura, atau lumbung yang diukir. Keduanya dianggap sebagai pasangan suami istri. Kadang-kadang dilengkapi dengan lumbung yang tidak berukir, lembah, dan rumah panggung dengan ruangan yang lebih luas. Banua dan Alang berperan sebagai pengganti orang tua. Banua melambangkan seorang ibu yang melindungi anak-anaknya. Sementara itu, Alang melambangkan peran ayah yang menjadi tulang punggung keluarga. Letak deretan Banua dan Alang saling berhadapan. Alang berfungsi untuk menyimpan padi yang masih ada tangkainya. Tiang-tiangnya terbuat dari kayu palem, bangah, yang licin. Dengan demikian, tikus tidak dapat masuk ke dalamnya. Pada bagian depan atas bangunan terdapat ukiran ayam dan matahari yang merupakan simbol untuk menyelesaikan perkara. Di antara Banua dan Alang terdapat halaman memanjang yang disebut Ulu Baba. Halaman ini biasanya dimanfaatkan untuk tempat bekerja, menjemur padi, tempat bermain anak-anak, serta menjadi ruang pengikat dan penyatu dalam kompleks. Selain itu, halaman tersebut juga menjadi tempat melangsungkan kegiatan ritual dalam upacara kematian atau pemakaman jenazah. Selain itu, ada beberapa rumah adat lainnya yang masih berdiri hingga sekarang. Uniknya, rumah adat Sulawesi Selatan berbentuk rumah panggung dengan ketinggian mencapai 3 meter. Untuk tahu lebih banyak lagi, simak dulu yang ini ya sobat. Suku Bugis sangat menjunjung tinggi adat Sulawesi Selatan. Selain itu, suku Bugis yang didominasi masyarakat Muslim mengkombinasikan rumah dengan adat Sulawesi Selatan dengan budaya Islam. Rumah adat suku Bugis mengarah ke kiblat. Karakter khas rumah Bugis, Makassar, Toraja adalah berbentuk panggung dan disebut juga rumah panggung kayu. Rumah adat ini memiliki ciri khas atap yang berbentuk pelana dan memiliki timpalaja dengan jumlah tertentu sebagai simbol status sosial. Timpalaja atau disebut gevel, gable, merupakan bidang segitiga antara dinding dan pertemuan atap. Rumah dari suku Makassar di atas diberi nama julukan yaitu bala. Rumah ini dibagi menjadi 3 bagian rumah yaitu bagian atap, inti rumah, serta kolong. Di bagian depan rumah terdapat tangga yang menjadi akses untuk naik ke lantai atas. Sementara di bagian bawah rumah masih terdapat kolong panggung, sama seperti rumah adat di Sulawesi Selatan yang lain. Pada bagian atap rumah terbuat dari bahan ijuk atau jerami. Bala termasuk rumah panggung dengan ukuran paling besar. Bala mempunyai 10 tiang penyangga ketinggian yang mencapai 3 meter. Di puncak atap terdapat segitiga yang disebut timbak sela yang merupakan simbol khusus yang menunjukkan kebangsawanan orang yang tinggal di rumah tersebut. Timbak sela yang disusun 3 atau lebih menunjukkan bangsawan, sedangkan segitiga yang tidak memiliki susunan adalah tanda masyarakat biasa. Dengan banyaknya suku yang ada di Sulawesi Selatan, memberi banyak pengaruh pada kekayaan budaya Sulawesi Selatan, termasuk pada pakaian adat Sulawesi Selatan yang beragam.
Pakaian tradisional Provinsi Sulawesi Selatan yang lagi Aruf pakai ini saat ini biasanya disebut dengan baju bela dada. Baju adat untuk perempuan namanya baju bodo. Mau tahu lebih banyak? Ikut Rofi sobat. Baju bodo merupakan pakaian adat khas suku Bugis, Makassar. Baju bodo berbentuk persegi yang sekilas tampak seperti balon. Baju ini memiliki lengan yang pendek, yakni hanya setengah siku. Hal ini sesuai dengan nama dari baju bodo yang artinya baju pendek. Berdasarkan panjang bajunya, baju bodo dibagi menjadi dua jenis. Pertama, baju bodo yang panjangnya hingga bagian pinggang. Baju bodo tersebut biasanya digunakan oleh penari, pengantin, maupun gadis remaja. Sementara itu yang kedua, baju bodo yang panjangnya sampai betis dan kerap digunakan oleh orang dewasa. Bela dada merupakan baju adat yang digunakan oleh para pria Makassar. Baju ini memiliki arti belahan pada dada. Bela dada memiliki model berupa lengan panjang yang dipadukan dengan leher berkerah. Selain itu, baju ini juga dibubuhi dengan kancing berwarna perak atau emas. Sementara bagian bawahnya, berupa celana yang disebut paroci yang dibalut dengan sarung atau disebut lipa garusu. Saat memakai baju ini, para pria Makassar juga mengenakan hiasan penutup kepala bernama pasapu. Bahkan juga status sosial dari pemakaiannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk budaya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal. Kearifan lokal dalam sistem budaya di Indonesia tercermin dalam keberagaman agama, keberagaman suku etnis, keragaman bahasa, dan keragaman tradisi. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beragam suku bangsa. 3 etnis bangsa yang dominan di Sulawesi Selatan adalah etnis Bugis, Makassar, dan Toraja. Yuk sobat, kita cari tahu satu persatu. Yang pertama, etnis Bugis dulu ya sobat. Etnis Bugis mendiami pesisir Sulawesi Selatan. Mereka bangsa pelaut perkasa. Di mana ada pantai, di situ ada orang Bugis. Perahu pinisi adalah ikon Sulawesi Selatan. Dengan prinsip teguh dalam keyakinan. Di Pulau Sulawesi terkenal suku yang bernama suku Bugis. Kelompok masyarakat ini ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang dan menarik untuk dipelajari. Bagaimana cerita di balik tradisi masyarakat adat ini? Berikut penjelasannya lengkapnya. Etnis Bugis mendiami sebagian besar wilayah di Sulawesi Selatan, namun kini sudah banyak menyebar ke beberapa daerah lain di Indonesia hingga ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Etnis Bugis termasuk dalam kategori suku Melayu Deutero yang masuk dari benua Asia ke Nusantara melalui jalur laut dan diyakini nenek moyangnya berasal dari Yunan. Kata Bugis berasal dari kata Tuugi, yang artinya orang-orang Ugi. Ugi merupakan nama raja pertama dari kerajaan Cina yang terdapat di Pamana. Saat ini dikenal dengan Kabupaten Wajo, yakni Lasat Tumpugi, atau Ugi, di mana orang-orang pada saat itu menyebut diri mereka sebagai pengikut Ugi atau Tuugi. Selain dikenal sebagai bangsa perantau, orang Bugis sangat menjunjung tinggi harga diri atau yang dikenal dengan konsep siri. Bahasa Bugis adalah bahasa yang menduduki peringkat pertama dengan penutur terbanyak di Sulawesi Selatan. Etnis Bugis adalah potret masyarakat yang agamis, mayoritas mereka beragama Islam. Selain beragama, suku Bugis memiliki nilai-nilai adat dan budaya yang terkenal dan cukup kental. Map palette bola atau pindah rumah bagi suku Bugis merupakan hal unik, pasalnya bagi banyak orang pindah rumah hanya memindahkan barang-barang atau isi rumah. Namun bagi suku Bugis, pindah rumah diartikan memindahkan sebuah bangunan rumah ke lokasi yang baru. Rumah yang biasanya terbuat dari kayu itu tidak dibongkar menjadi bagian kecil, melainkan dipindahkan dalam kondisi utuh dan masih membentuk rumah pada umumnya. Pemindahan itu dilakukan ratusan laki-laki yang dipimpin oleh ketua adat yang akan memberikan aba-aba untuk mengangkat rumah tersebut yang sebelumnya telah diberi pegangan dari bambu agar mudah untuk diangkat. Sirau, Sulo merupakan suatu tradisi atau pesta rakyat yang telah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat di Desa Pongka, Kecamatan Telu Siatinge, Kabupaten Bone bersamaan dengan terbentuknya Desa Pongka itu. Sirau, Sulo terdiri dua kata yakni Sirau, yang berarti saling melempar dan Sulo berarti obor. Jadi Sirau Sulo merupakan tradisi di mana masyarakat saling melempar obor yang terbuat dari daun kelapa. Tradisi yang juga dikenal dengan nama Sirempek Api atau Perang Api dilaksanakan setiap 3 tahun sekali yang hanya diikuti oleh kaum laki-laki di mana jumlah dan usia peserta tidak dibatasi. Tradisi unik ini dilaksanakan selama 3 malam berturut-turut selama kurang lebih 2 jam atau sampai apinya padam. Tradisi unik lainnya dari suku Bugis yakni ritual ayunan raksasa yang dikenal dengan istilah Mapereng.
Tradisi ini merupakan tradisi yang telah dilestarikan secara turun-temurun dan dilaksanakan usai panen raya. Ayunan raksasa itu terbuat dari 2 pohon randu setinggi 20 meter, sementara tali yang digunakan merupakan tali rotan kemudian dibalut dengan kulit kerbau. Biasanya sebelum tradisi mapere dilakukan terlebih dahulu pemuka adat akan menggelar ritual keselamatan bagi para gadis yang nantinya akan diayun. Gadis yang terpilih merupakan kembang desa yang akan diayun oleh 8 orang pemuda yang akan menarik tali tersebut dari kiri ke kanan untuk meninggikan ayunan raksasa itu. Dalam tradisi unik ini biasanya warga setempat akan menyembelih puluhan ekor kuda sebagai wujud syukur atas kelimpahan panen yang nantinya akan dihidangkan kepada tamu yang datang. Etnis Makassar mendiami pedalaman Sulawesi Selatan. Mereka suku yang senang berburu, rusa di hutan, dan mereka juga senang melaut. Berikut ada patung Padunga, patung berburu rusa, seperti yang ada di belakang Rauf nih sobat nih. Suku Makassar merupakan nama Melayu kepada sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Pulau Sulawesi. Bahasa Makassar adalah rumpun bahasa yang dipertuturkan di daerah Makassar dan sekitarnya. Mayoritas orang Makassar memeluk agama Islam. Tradisi suku Makassar cukup unik sobat. Yuk kita lihat penjelasannya. Etnis Mangkasara atau Makassar merupakan nama Melayu kepada sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Pulau Sulawesi. Lidah Makassar menyebutnya Mangkasara, berarti mereka yang bersifat terbuka. Etnis Makassar ini merupakan etnis yang berjiwa penakluk namun demokratis dalam memerintah, gemar bertempur dan jaya di laut. Etnis Makassar dikenal sebagai etnis yang paling terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, sekaligus dianggap suku terkuat di antara suku Bugis, Mandar, dan Toraja. Sebutan yang menandakan bahwa dia dari kalangan etnis Makassar adalah panggilan daeng yang diartikan, menghormati, menghargaan dan menuakan yang dipanggilnya. Sebagian besar orang Makassar dulunya mengadu nasib sebagai pelaut. Namun, setelah mengalami perkembangan masyarakat dan budaya, beberapa orang di Makassar sudah banyak juga yang telah beralih bekerja sebagai petani, nelayan, pengusaha, pedagang, guru, dan berbagai bidang di sektor pemerintahan dan sektor swasta. Dalam kebudayaan etnis Makassar, dikenal adanya sistem strata sosial, yaitu golongan bangsawan atau karaeng, rakyat jelata atau tumaradeka, dan abdi atau ata. Mayoritas orang Makassar memeluk agama Islam. Agama Islam telah ada masuk di Makassar sejak berabad-abad yang lalu yang dibawa oleh para penyebar dan penganut Islam yang kuat. Agama Islam menjadi agama rakyat bagi etnis Makassar sehingga beberapa tradisi adat dan budaya dalam kehidupan sehari-hari etnis Makassar mengandung unsur Islami. Upacara adat acara Kalompong adalah ritual untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Bala Lompoa. Tujuan dari upacara ini adalah pembersihan dan penimbangan mahkota yang sudah ada sejak abad ke-14. Pencucian harta benda kerajaan tersebut menggunakan udara suci. Pada awal pelaksanaan ritual, juga akan membacakan surat Al-Fatihah oleh para peserta dan guru besar yang datang ke upacara tersebut. Khusus untuk berbagai senjata pusaka seperti keris, parang dan mata makam, pelaksanaan cara pencuciannya agak berbeda, yaitu menggosoknya dengan berbagai ramuan minyak wangi, rautan bambu, dan jeruk nipis. Prosesi upacara ini memang terasa unik dan sakral, karena setiap masyarakat yang hadir harus menggunakan pakaian adat Makassar. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam. Dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk Todolo. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, Toriaja, yang berarti orang berdiam di atas pegunungan. Bahasa Toraja adalah bahasa dominan di tanah Toraja. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa resmi dan digunakan oleh masyarakat. Tradisi suku Toraja menganut Aluk Todolo atas sebuah adat kepercayaan, aturan dan ritual tradisional ketat yang diwariskan oleh nenek moyang. Penasaran gak sobat? Lihat yuk! Suku Toraja merupakan suku lokal yang tinggal di daerah pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Nama Toraja dipercaya pertama kali disebutkan oleh suku Bugis Sindereng dan suku Lu sebagai Turiaja, dengan arti orang yang mendiami wilayah barat. Namun ada sumber lain yang mengatakan bahwa nama Toraja berasal dari kata tau yang berarti orang dan raya yang berarti besar dengan makna orang besar atau para bangsawan.
Seiring berjalan waktu, dikenal sebagai Toraja dan ditambahkan kata tanah yang berarti negeri menjadi Tanah Toraja. Bahasa Toraja adalah bahasa yang dominan di Tanah Toraja, dengan Sadan Toraja sebagai dialek bahasa yang utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa resmi dan digunakan oleh masyarakat, akan tetapi bahasa Toraja pun diajarkan di semua sekolah dasar di Tanah Toraja. Walaupun sekarang ini mayoritas penduduk Toraja banyak yang menganut agama Protestan dan Katolik, akan tetapi sejumlah tradisi leluhur dan upacara ritual tetap dipraktikkan. Penduduk Toraja menjadikan pemisahan antara upacara dan ritual secara jelas terkait kehidupan dan kematian. Nuansa budaya yang kental, unik dan berbeda tersaji di Tanah Toraja ini. Pemerintah setempat juga tidak main-main dalam mempromosikan budaya Toraja. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan mengadakan festival kebudayaan Toraja bertajuk Toraja International Festival yang digelar setiap tahunnya. Layaknya suku lain, suku Toraja juga memiliki kebudayaan lokal yang beragam dalam beberapa upacara penting seperti pernikahan, kematian dan upacara adat lainnya. Namun upacara yang terbesar bagi suku Toraja adalah upacara kematian. Menurut adat istiadat orang Toraja, upacara kematian hanya bisa dilakukan oleh keluarga golongan atas. Semakin kaya orang yang meninggal, upacara kematian akan berlangsung semakin lama. Namun, upacara tidak diadakan sesaat setelah seseorang meninggal. Upacara bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sepeninggalnya seseorang. Hal ini bermaksud untuk memberikan waktu bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengumpulkan uang. Tanah Toraja mempunyai upacara adat yang biasa dilakukan, yakni Rambu Solo. Upacara Rambu Solo merupakan sebuah upacara pemakaman. Pada upacara Rambu Solo, penduduk Toraja percaya tanpa adanya upacara ritual ini maka arwah orang yang telah meninggal akan memberikan kesialan bagi keluarga yang ditinggalkan. Upacara pemakaman Rambu Solo adalah serangkaian kegiatan yang rumit terkait ikatan adat dan tradisi setempat serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. Persiapannya pun hingga berbulan-bulan. Selagi menunggu kesiapan upacara, jasad tersebut dibungkus menggunakan kain yang kemudian disimpan di dalam rumah leluhur atau tongkonan. Tradisi suku Toraja selanjutnya adalah mengganti pakaian dan merias jasad keluarga yang telah lama dikuburkan atau yang dikenal dengan sebutan Emanene. Ritual unik dan misterius ini merupakan kegiatan membersihkan jasad para leluhur yang sudah meninggal dunia ratusan tahun lalu. Walaupun saat ini ritual tersebut sudah jarang dilakukan, beberapa daerah yang masih rutin melaksanakan ritual tersebut setiap tahunnya. Tradisi tak biasa ini kerap dilakukan oleh masyarakat Desa Barupu Toraja Utara, dilaksanakan tiap 3 tahun sekali setelah panen besar di bulan Agustus. Caranya, jasad dikeluarkan terlebih dahulu dari dalam peti lalu dibersihkan oleh anak dan cucunya. Selama proses pembersihan berlangsung, kaum laki-laki membentuk lingkaran lalu menyanyikan lagu-lagu yang melambangkan kesedihan dan kenangan akan kehidupan jasad sebelum meninggal. Tujuannya untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan oleh jasad. Untuk melaksanakan tradisi ini, pihak yang menyelenggarakan tradisi Emanene bukan dari kalangan biasa, bangsawan, sehingga menghabiskan biaya yang tidak sedikit karena termasuk dalam acara besar. Sisemba merupakan tradisi masyarakat suku Toraja yang telah diwariskan turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur dari hasil panen yang telah dihasilkan. Tradisi Sisemba adalah permainan adu kaki yang dilakukan oleh anak-anak hingga orang dewasa pada saat merayakan panen raya. Tradisi ini dilakukan di lapangan atau di tempat terbuka dan biasanya mempertemukan dua kubu yang berasal dari dua desa yang bersebelahan. Di dalam setiap kubu tersebut, masing-masing peserta terdiri dari 2 orang yang saling berpegangan. Setelah permainan dimulai, kedua kubu bergerak maju lalu melakukan tendangan ke arah lawan. Di tengah-tengah peserta yang sedang berlaga, terdapat beberapa orang yang berperan sebagai wasit. Mereka bertugas untuk menegur, melerai, bahkan menghentikan pertandingan jika ada yang mengalami cedera atau berbuat curang. Peserta yang terlepas dari pasangannya tidak boleh diserang atau ditendang dan tidak boleh ada dendam setelah permainan berakhir. Meski terlihat brutal, sangat jarang ada peserta yang mengalami cedera serius. Kini tradisi Sisemba menjadi tontonan favorit wisatawan setelah Kedong Silaga. Bagaimana sobat? Unik dan luar biasa kan tradisi dan kebudayaan di Nusantara ini? Yuk hormati dan lestarikan kebudayaan tradisional Indonesia agar tidak terkikis oleh zaman. Dari Sabang sampai Merauke.
Kekayaan Indonesia yang begitu indah, keragaman budaya yang begitu mempesona. Seakan anak pertama, aku cinta Indonesia.